budidaya spirulina ini dibutuhkan sebuah kolam yang sudah didesain khusus dengan ketinggian dan luas tertentu. Di dalam kolam tersebut diberikan kincir untuk membuat air terus bergolak agar nutrisi bisa terserap sempurna oleh spirulina dan supaya spirulina tidak saling menempel satu sama lain. Spirulina ini dipanen setiap 4 hari sekali. Untuk memanennya dibutuhkan sebuah mesin penyedot air yang dialirkan ke saringan khusus. Setelah disaring, barulah spirulina dimasukkan ke dalam mesin extruder untuk mengurangi kadar air. Barulah dibentuk menyerupai mie. Spirulina yang sudah berwujud mie tersebut kemudian dioven dengan suhu kurang lebih 60 derajat Celcius. Setelah kering, barulah digiling hingga berwujud serbuk dan proses terakhir adalah pengemasan. Jadi perbedaan produk kami Neoalga dengan produk spirulina yang di luar itu gini. Jadi perputaran produk spirulina di Indonesia ini didominasi oleh produk impor. Jadi semuanya hampir dari produk impor dari Cina kebanyakan dan kualitasnya itu sangat jelek. Jadi tidak bisa murni. Nah, dengan produk kami ini kami komitmen yang pertama, kami memproduksi spirulina pure, ya, murni 100%. Jadi tidak ada tepung, tidak ada tambahan, pokoknya murni spirulina. Setelah itu yang kedua, baunya tidak amis, ya, dan tidak menyebabkan alergi. Berbeda dengan spirulina yang dikembangkan di air laut atau air payau. Untuk membudidayakan spirulina ini bisa dikatakan sedikit rumit karena kadar asam dalam kolam harus stabil serta dibutuhkan berbagai nutrisi agar spirulina berkembang dengan baik. Alga liar juga menjadi ancaman utama dari spirulina ini. Dalam budidaya spirulina kita mempunyai banyak kendala, antara lain kita harus telaten dalam artian dari air baku, nutrisi yang ditambahkan itu harus sesuai dengan perhitungan, dan yang sudah kita jalankan itu salah satu faktor yang cukup membuat hambatan yaitu adalah kontaminasi di air baku, yaitu tumbuhnya mikroalga lain atau alga lain di medium spirulina. Dan dengan yang saat ini kita lakukan dengan proses filtrasi bertingkat. Dari awal saya mulai usaha, modalnya 30 juta. 30 juta itu kami bikin kolam-kolam di samping rumah saya ini dengan kapasitas tadi 20 kg per bulan, itu yang pertama. Kita menjual per pieces semacam ini, per pack ini harganya 80.000. Nah, kita bisa menjual satu bulannya itu 1.000 sampai 1.500 pack ini tiap bulan. Jadi kalau dihitung-hitung ya sampai 80 juta omsetnya yang didapatkan oleh perusahaan tiap bulannya. Indonesia sebenarnya menyimpan segudang potensi untuk bisa dikembangkan menjadi sumber penghidupan yang bernilai rupiah tidak sedikit. Neoalga yang dirintis oleh pemuda-pemuda Indonesia ini adalah contoh nyata bahwa dengan kerja keras dan ketekunan mampu menghasilkan produk yang tidak kalah dengan buatan luar negeri, bahkan lebih baik. Untuk teman-teman yang ingin berentrepreneur atau berwirausaha, yang pertama itu yang dibutuhkan semangat dulu, semangat. Yang kemudian udah semangat, terus dikuatkan niatnya. Gitu. Niatnya harus berwirausaha. Setelah itu fokus atau telaten. Nah, itu aja. Di fokus dan telaten itu nanti akan ketemu problem-problem baru, masalah-masalah baru, dan kita harus dituntut untuk memecahkan solusi itu. Dan itu terus dilakoni terus dan terus. Itu namanya telaten dan fokus. Dan itu aja. Itu kalau terus ditekuni pasti akan berhasil.